Bang bang bang. Di Lingsu, lantai 12 menara Zichen Suling, seluruh tubuh Xiao Yan meledak. Ketika ia menerobos ke jiwa bintang 7, tubuhnya tidak dapat menahan aliran energi dan darah yang agung. Xiao Yan tampak seperti boneka porselen yang akan hancur. Tubuhnya penuh retakan dan matanya tertutup rapat. Alasan mengapa tubuh fisik tidak runtuh pada saat ini. Dia mengandalkan sepenuhnya pada jantung api dan jantung guntur dalam tubuhnya untuk menstabilkan tubuhnya. Menghadapi tubuh yang ambruk, pilihan Xiao Yan selalu mencengangkan. Dia tidak secara paksa menekan qi dan darah dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, ia memilih untuk meneteskan 5 tetes air lagi ke dalam mulutnya. Blood Spirit berfokus pada pengembangan tubuh fisik. Di antara semua metode kultivasi, pemurnian tubuh adalah yang paling sederhana dan paling brutal. Tidak ada hal khusus. Yang dibutuhkan hanyalah kegilaan dan kegilaan. Ini adalah metode pemotongan tubuh yang diajarkan Lei Shen kepada Xiao Yan. Kekuatan kemauan sangatlah penting dan dibutuhkan untuk menunjang tubuh yang kuat. Anda harus memiliki kemauan yang lebih kuat. Esensi darah kaisar bela diri sekali lagi menciptakan gelombang besar di tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri, darah pun meledak, mengucur keluar dari seluruh tubuhnya. Xiao Yan menggertakkan giginya. Selama keinginannya tetap utuh, tubuhnya tidak akan sepenuhnya hancur. Tiba-tiba, api menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan. Tidak seperti jiwa dan klonnya, tubuh aslinya masih memiliki lebih banyak cara. Dengan demikian membantu penempaan tubuh. Buang-buang sumber daya alam, buang-buang sumber daya alam. Jika aku menelan saripati dan darah ini, aku akan mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan menjadi lebih kuat. Berikan padaku secepatnya. Luo Shaxue tidak dapat bergerak dan hanya bisa mengaum. Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan belenggu tubuh fisiknya dan harus menerobosnya. Xiao Yan tiba-tiba meletus bagaikan gunung berapi yang telah lama terpendam, seluruh daging dan darahnya meledak. Kelihatannya hanya kerangka Xiao Yan yang tersisa, dengan cahaya keemasan bagai kaca, sementara tubuhnya yang hancur masih terhubung. Jantung Xiao Yan dan hati iblisnya berdetak kencang. Rasa sakit yang dialaminya saat ini tidak terbayangkan, seolah-olah seluruh daging dan darahnya telah terkoyak. Setelah semuanya dipecah, tidak ada cara yang benar atau salah untuk mengatur ulang praktik tersebut. Selama Anda dapat mencapai tujuan akhir, itu adalah cara yang benar. Daging yang hancur mengelilingi tulang Xiao Yan, dan sesaat kemudian daging dan darah baru mulai tumbuh. Daging dan darah Xiao Yan tampaknya dipenuhi dengan cahaya keemasan saat ini. Ada 7 hati berkelebat di antara kedua alis Xiao Yan. Pada saat ini, tekad di mata Xiao Yan perlahan menghilang. Buang napas panjang. Metode ini berhasil, tetapi masih terasa terlalu berisiko. Saya akan melanjutkannya lain kali. Xiao Yan tersenyum. Meskipun agak berisiko, dia tampaknya menganggapnya sangat mengasyikkan. Tubuh fisiknya hampir mencapai batasnya. Jangan menelannya lagi. Jiwa bintang 7 merupakan batas tubuh fisik Xiao Yan. Saya masih sangat memahami hal ini. Jika seseorang secara paksa menerobos jiwa bintang 8, tubuh fisiknya pasti akan runtuh. Xiao Yan menatap boneka jiwa yang terbungkus api. Seiring berjalannya waktu, boneka itu telah mengering sepenuhnya, dan semua darah di tubuhnya hampir mengering. Hingga tetes terakhir saripati dan darah mengembun keluar, boneka jiwa itu sepenuhnya kehilangan semua energi dan kekuatan darahnya. Namun, masih ada fluktuasi jiwa di dalamnya. Api menghilang, dan tubuh boneka jiwa benar-benar kering, tetapi tubuhnya tidak runtuh,
dan fluktuasi jiwa masih memancar darinya. Gumpalan jiwa dalam tubuh fisik ini berasal dari guru yang mengendalikan boneka jiwa ini. Xiao Yan juga sangat penasaran. Siapakah dalang yang begitu kuat? Sekarang boneka jiwa itu telah kehilangan kekuatannya dan hanya jiwa yang ada di dalamnya yang tersisa. Xiao Yan mengangkat tangannya dan meninju boneka Yuan Shen. Tiba-tiba, tubuh boneka Yuan Shen runtuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan batasan yang sangat indah di dalamnya. Dalam batasan itu, seberkas jiwa tertahan. Xiao Yan merasa familiar dengan jiwa yang telah mati. Ini adalah master virtual yang telah dikumpulkannya ke dalam fantasi penekan jiwa. Jiwa mereka yang terbelah memiliki asal yang sama. Setiap jiwa berbeda, dan jiwa sekuat Tuan Su bahkan lebih istimewa. Xiao Yan mengingatnya saat pertama kali melihatnya, tetapi jiwa yang mengendalikan boneka Yuan Shen tidak memiliki kesadaran. Xiao Yan meminta Gouyan untuk menghapus batasan, dan jiwa yang mati dikirim ke dalam spanduk penekan jiwa. Dia pasti akan bertarung dengan Su Zhu di masa depan. Selain jiwa yang terbelah dalam spanduk penekan jiwa, jiwa yang mati dapat dimurnikan menjadi sarana pembunuhan. Xiao Yan tidak memiliki belas kasihan di hatinya terhadap Taixu. Mereka membantai banyak sekali nyawa melawan Sensi. Jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup sekarang, dia pasti akan membantai Taixu. Pengaturan ratu kali ini bukan hanya untuk memungkinkan Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, tetapi juga jelas untuk melalui pertempuran ini. Lakukan beberapa pertukaran dengan Taixu. Singkatnya, Taixu juga membayar harga yang mahal. Terlebih lagi, Su Zhu kehilangan satu boneka jiwa dan satu boneka jiwa terbelah, dan mengekstrak total 10 botol darah esensi, yang semuanya berisi energi dan kekuatan darah yang luar biasa. Xiao Yan mengeluarkan 2 botol dan memberikannya kepada klon jiwanya, lalu meletakkan botol lainnya di depan Luoxia Sueyu yang tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, Xiao Yan mengabaikannya. Xiao Yan tidak meninggalkan menara Zichen Suling, tetapi berjalan ke Taman Lingpu di lantai 14. Ramuan anti-inflamasi di sini belum diperhatikan selama beberapa waktu. Semua ramuan telah tumbuh. Ramuan ini semuanya disempurnakan dari resep tunggal yang dipesan oleh 7. Setelah meminum 3 dosis obat sekaligus, Xiao Yan masih akan menemukan waktu untuk memurnikannya saat ia punya waktu luang. Sekarang ia masih kekurangan klon dengan jiwa yang kuat. Akan lebih baik jika klon tersebut adalah seorang apoteker. Jika demikian, ia dapat menggunakan klonnya untuk memurnikan obat secara terus-menerus. Xiao Yan berpikir dalam benaknya bahwa ia harus menemukan avatar dengan kekuatan jiwa besar dan atribut jiwa api. Namun, tidak mudah untuk menemukannya. Sambil memegang cangkul, Xiao Yan terus membuka Taman Lingpu, menanam tanaman obat yang berharga. Ramuan obat yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk tumbuh di dunia luar, dapat dibudidayakan dengan sangat cepat di sini. Menara Zichen Suling secara otomatis akan menyerap kekuatan 5 elemen selama pertempuran dan kemanapun Xiao Yan pergi, sehingga dapat membudidayakan tanaman obat di dalamnya. Jika saja menara Zichen Suling tidak berisi apapun, Yang Mulia pasti sudah menyiapkannya untuk Xiao Yan. Dapat dikatakan sangat komprehensif, dan dengan peningkatan kekuatan, level berikutnya yang dimasuki Xiao Yan di setiap tahap adalah apa yang dia butuhkan saat ini. Tuan Zan, bisakah saya masuk ke lantai 15 sekarang? Xiao Yan baru saja membuka mulut untuk bertanya ketika Penatua Zan muncul di sampingnya. Bu Tianjin telah muncul dan Anda dapat memasuki lantai 15. Kata Tuan Zan. Jalan menuju lantai 15 juga muncul di Taman Lingpu.
Xiao Yan sangat penasaran tentang Bo Tianjin. Apa sebenarnya itu? Apakah mungkin untuk menghapus semua rambut di telapak tangan? Meskipun tidak ada rasa kehidupan di telapak tangan Anda. Tetapi memang benar bahwa Bu Tianjin langsung menembus topengnya dan sutra panjang itu lenyap. Xiao Yan pindah. Melangkah ke lorong menuju lantai 15. Tidak ada perasaan untuk naik. Sebaliknya, sepertinya semua yang ada di hadapanku telah berubah. Seketika, sebuah roda gigi besar muncul di mata Xiao Yan dan dengan cepat menyebar. Menengok ke sekeliling, Anda dapat melihat roda gigi yang tak terhitung jumlahnya berputar perlahan. Melihat roda gigi yang membentang hingga tak berujung, pupil mata Xiao Yan mengecil sekecil mungkin. Dia tidak bisa menggambarkan kemegahan di depan matanya dengan kata-kata, tetapi ketika dia melihat pemandangan yang muncul di hadapannya, dia sepertinya sudah merasakannya. Saya mulai benar-benar menyentuh inti menara Zichen Suling. Lantai 15 disebut koridor abadi. Seketika, seberkas cahaya dingin terbang dan muncul di hadapan Xiao Yan. Inilah yang menembus kuil Changmi. Emas perbaikan langit yang diperoleh dari Raja Iblis Tianwu.